Pasar saham itu kan kayak lautan ya, kadang tenang, tapi kadang badainya ganas banget. Nah, pas badai datang, para raksasa di dalamnya itu bener-bener diuji. Kali ini kita bakal bedah 5 Titan di bursa kita, buat lihat siapa yang kuat bertahan, siapa yang justru bangkit lagi, dan di mana kira-kira ada peluang di tengah gejolak. Yuk, kita mulai. Oke, jadi cerita kita ini dimulai di Januari 2026. Waktu itu pasar saham Indonesia lagi di puncak-puncaknya, lagi panas-panasnya. Suasananya tuh euforia banget. Tapi seperti biasa, di balik pesta selalu ada sesuatu yang mengintai. Coba bayangin deh, indeks harga saham gabungan atau IHSG itu berhasil tembus rekor tertinggi sepanjang masa. Angkanya di atas 9.100 di pertengahan Januari. Semua orang senang, semua orang optimis, seolah-olah pestanya nggak akan pernah selesai. Tapi ya namanya juga pasar kan, setelah puncak yang begitu tinggi, biasanya ada penurunan. Dan benar aja, pasar langsung kena koreksi sistemik yang cukup dalam. Nah, inilah awal dari semua drama yang akan kita bahas hari ini. Pertanyaan besarnya sekarang, di tengah kekacauan kayak gini, apakah ini cuma tanda bahaya yang harus kita hindari? Atau justru disinilah letak peluang yang tersembunyi? Nah, buat jawab itu, kita bakal coba cari petunjuknya dari 5 perusahaan raksasa ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. PT Bank Sentral Asia atau BCA. Kalau pasar lagi badai, BCA ini sering dianggap sebagai jangkarnya. Saham yang kokoh yang bisa diandalkan buat bertahan. Nah, lihat deh tabel ini. Satu kata, konsisten. Pertumbuhan laba bersih BBCA itu solid banget, naik terus dari tahun ke tahun. Ini bukti nyata kenapa dia bisa stabil dan untung terus. Dan ini yang ngebuat statusnya sebagai jangkar pasar itu kuat banget. Dan ternyata bukan cuma kita loh yang mikir gitu, para analis juga setuju. Konsensus dari 22 analis merekomendasikan strong buy. Ini nunjukin reputasi BBCA sebagai saham blue chip atau saham unggulan itu emang teruji, bahkan waktu pasar lagi tertekan. Jadi intinya, kepercayaan pasar ke BBCA ini tinggi banget. Oke, dari yang stabil, sekarang kita pindah ke cerita yang wah, dramatis banget. Ini kisah comeback-nya PT Bumi Resources atau Bumi dan anak usahanya PT Bumi Resources Minerals atau BRMS. Mereka ini kayak duo dinamis ya, punya cerita yang sama tapi perannya beda. Bumi itu si raja batubara yang berhasil bangkit dari masalah besar. Sementara BRMS itu kayak asuransinya, jadi pelindung nilai lewat emas dan logam lainnya. Dan angka ini gila banget. Ini yang nunjukin skala pemulihan Bumi. Kenaikan laba bersihnya lebih dari 546% di tahun fiskal 2024. Ini bukan sekedar pulih, ini namanya bangkit dengan kekuatan penuh. Fenomenal. Nah, disinilah peran BRMS jadi penting banget. Kalau kita lihat peta ini, aset tambang mereka itu tersebar di seluruh Indonesia. Fokusnya di emas, tembaga, seng, dan timah. Jadi waktu harga batu bara lagi nggak stabil, Bumi punya bantalan pengaman dari anak usahanya ini. Oke, selanjutnya kita geser ke sektor properti. Ada pemain yang super agresif di sini, PT Pantai Indah Kapuk II alias PANI. Bisa dibilang mereka ini bukan cuma bangun properti, tapi lagi bangun sebuah kerajaan. Oke, coba kita bedah angkanya. Valuasi PANI ini jauh banget di atas rata-rata industri. Lihat aja PE ratio-nya, 20-49 kali. Wajar kalau kita langsung bertanya-tanya, loh, kok bisa harganya dinilai semahal ini? Nah, ini dia jawabannya. Pasar itu pasang harga tinggi karena ekspektasinya juga setinggi langit. Pertumbuhan pendapatan PANI diproyeksi bisa mencapai 20% per tahun, jauh di atas rata-rata industrinya. Tapi ini seperti pedang bermata dua. Ekspektasi segede ini berarti mereka nggak boleh salah langkah sedikit pun. Dari properti yang ngebut, kita pindah ke energi. Di sini ada PT Rukun Raharja atau Raja. Mereka ini pemain kunci di infrastruktur energi yang lagi fokus banget untuk berekspansi. Bisnis Raja ini pondasinya kuat banget, yaitu sumber daya energi nasional yang vital. Gambar ini nunjukin aset-aset utama mereka di Blok Jabung dan Blok Cepu. Inilah jantung dari operasi mereka. Yang keren dari Raja itu strateginya jelas dan beragam. Mereka nggak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Mereka proaktif melakukan akuisisi, memperluas bisnis di hulu dan midstream, dan di saat yang sama, mereka juga nggak lupa sama pemegang sahamnya. Buktinya dividennya naik terus selama 4 tahun berturut-turut. Oke, kita udah bedah satu persatu kan? Sekarang, yuk kita coba tarik benang merahnya biar gambaran besarnya lebih utuh. Nah,
Ini dia rangkumannya. Jelas banget kan kalau kelima perusahaan ini punya kepribadian yang sangat berbeda. Ada si jangkar BBCA yang stabil, ada si raksasa yang bangkit bumi dan BRMS, si pembangun kerajaan Pani yang agresif, dan si powerhouse raja yang terus berekspansi. Peta ini ngebantu kita banget buat membandingkan posisi strategis mereka semua. Pada akhirnya, nggak ada satu jawaban yang cocok untuk semua orang. Setiap titan ini menawarkan cerita yang berbeda. Ada cerita tentang stabilitas, cerita tentang kebangkitan, cerita tentang pertumbuhan yang eksplosif, atau cerita tentang ekspansi yang terukur. Jadi pertanyaannya bukan saham mana yang terbaik, tapi lebih ke, dari semua cerita ini, kisah mana yang paling nyambung dengan strategi investasi Anda?